Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua serta ayah dan bunda, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna dan diberikan kemudahan seluruh urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 12 sampai 13. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, pada pertemuan hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami serta berilah kami pemahaman yang baik. Allahumma salli ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar. سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Langsung saja kita akan masuk pada halaman 100. Kalian buka buku paketnya halaman 100. Di sana ada B, surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat, ya. Kalau kalian buka di Quran surah Al-Hujurat itu ada 18 ayat, tapi panjang-panjang ya walaupun 18 itu. Surah Al-Hujurat itu termasuk surat golongan surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah atau diturunkan di kota Madinah. Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini Bapak akan baca sesuai dengan harokat serta makhrajnya. Nanti kalian praktikkan juga di rumah cara membacanya, ya. Membaca saja, bukan menghafal, bukan ya, tapi dibaca aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi jangan mudah kita berprasangka apapun kepada orang lain. Tapi kalau berprasangka baik maka boleh, ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Jangan suka mencari aib orang lain, bahkan mencari kemudian menyebarkan kepada orang lain, tidak boleh, jelas ya. Jadi jangan suka mencari aib orang lain, dan jangan juga suka menggunjing alias ghibah, ya. Ghibah maksudnya menggosip, ngomongin jelek orang lain, itu namanya ghibah. Jangan pernah seperti itu lagi. Kata Quran, kata Allah, apakah ada di antara kamu, ya, yang suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Jadi kalau kalian ghibah atau menggosipi orang lain, seakan-akan kalian sedang memakan daging atau memakan bangkai dari saudara kalian yang sedang kalian omongi itu. Tentu kamu jijik, ya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat serta Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, ya. Di sini Allah menegaskan bahwa kita tercipta dari berbagai ras, berbagai keturunan, berbagai macam suku latar belakang, ya. Itu semua Allah ciptakan agar kita saling mengenal, ya. Ada suku Jawa, misal ada suku Batak, ada suku Sunda, ada suku Bugis dan lain sebagainya. Itu semua dijadikan oleh Allah, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa itu agar kita saling mengenal, kita saling mempelajari budaya orang lain dan kita hormati, ya. Rukun, damai, tidak malah kita menyerang atau mengolok-olok, bukan. Tapi agar kita saling mengenal, ta'aruf, saling mengenal, saling memahami, saling toleransi, ya, saling menghormati perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Itu malah semakin membuat kaya, membuat berbagai macam warna, bahasa, warna suku itu indah, seperti pelangi itu warna-warni itu malah indah, ya. Jadi malah bukan terjadi permusuhan gara-gara beda, bukan, tapi malah indah karena banyak perbedaan itu, ya. Agar kita saling mengenal perbedaan itu dan kita hormati, kita cintai perbedaan itu. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi Allah menegaskan di sini bahwa tidak ada perbedaan satupun di antara manusia, baik yang kaya, yang miskin, itu sama aja, kata Allah. Jadi tidak ada yang misalnya yang warna kulitnya putih itu lebih baik daripada yang hitam, tidak. Atau bahkan yang hitam lebih utama daripada yang putih, tidak. Jadi seluruh makhluk itu sama di mata Allah kecuali orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang takwanya bagus, apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ketika kalian benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan sebaik-baiknya, maka kalian akan mulia di sisi Allah, ya. Allah akan angkat, ya. Allah akan muliakan kalian, ya. Jadi kategori mulia di sisi Allah itu bukan karena kaya atau miskin, bukan karena putih atau hitam, tapi karena takwanya, ya. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui serta Maha teliti pada sesuatu apapun. Maka kandungannya Bapak simpulkan, ya. Yang pertama, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, ya. Kemudian manusia diciptakan Allah dari jenis laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian Allah Maha mengetahui dan juga Maha mengenal. Dan kemudian Allah juga mengumpulkan manusia menjadi berbangsa-bangsa dan menjadi bersuku-suku agar saling mengenal, ya, satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah itu ialah orang yang paling bertakwa. Itu kandungan dari surah Al-Hujurat. Serta kita juga dilarang untuk ghibah, menggunjing, ya. Kemudian namimah, mengadu domba, maksudnya memidah perkataan buruk kepada yang lain agar saling bermusuhan, itu namanya namimah, ya, tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh juga mencari-cari aib orang lain, tidak boleh, ya. Itu kandungan dari ayat 12 dan 13 dari surah Al-Hujurat ini. Ya, pada halaman 102, ya, situ ada sebuah hadis, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling mengikat dan menguatkan, ya. Seperti bangunan itu ada batu bata, semuanya batu bata,
ada yang jadi batu, ada yang jadi batu bata, ada yang jadi paku, ada yang, nah itu seperti itu semua. Seorang mukmin memiliki peran masing-masing, memiliki tugas masing-masing, dan dengan seluruh perbedaan bentuk, dengan seluruh perbedaan fungsi, itu malah membuat menjadikan bangunan itu semakin indah, semakin kokoh, ya. Ya, jadi kalau semuanya jadi batu bata misalnya, nggak ada yang jadi paku, nggak ada yang jadi ini, maka bangunan tadi tidak akan indah. Ya, makanya eh, Allah ciptakan seluruh mukmin itu berbeda agar saling mengenal dan saling menguatkan seperti bangunan. Di sana ada apa? Halaman 102 ada gambar eh, sedang di depan sekolah ini ya. Itu ada caption di bawahnya, berbaik sangka kepada teman dan tidak mencari aibnya. Kemudian di sampingnya itu juga ada gambar dengan captionnya, hidup rukun dengan semua orang, terutama dengan teman yang semuslim, ya rukun. Teman boleh berteman dengan siapa saja, baik muslim atau non muslim, ya asal dengan toleransi dan batas-batasannya tidak kalian langgar. Itu saja, nanti kalian baca ayatnya tadi, baca saja, kemudian nanti kalian tulis, nanti kalian baca dengan bentuk voice note saja atau dengan bentuk suara saja, biar kalau video nanti mungkin terlalu panjang, terlalu besar itunya ukurannya, maka dengan suara saja kalian rekam bacaan kalian surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kemudian nanti kalian tulis di buku tulis kalian surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ya. Nanti kalian kirim gambarnya di atau suaranya plus gambarnya di Google Classroom. Kalau tidak bisa boleh di WhatsApp. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.